Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maulana Yusuf Andika. Nama aku adalah 25075 dan aku dari Paralel. Di sini aku ingin membahas Bayes Theorem atau teorema Bayes. Thomas Bayes lahir tahun 1702 sampai dengan 1762. Lanjut. Latar belakang Thomas Bayes atau teorema Bayes. Teorema Bayes ditemukan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18 sebagai cara untuk menghitung peluang suatu kejadian dan memperhitung informasi baru yang muncul. Ia memberikan rumusan matematis yang bisa membantu kita menyesuaikan keyakinan terhadap suatu hipotesis ketika ada data tambahan yang diketahui. Setelah itu, teorema ini disempurnakan oleh matematikawan lain seperti Pierre Simon Laplace dan kini menjadi metode penilaian statistik modern. Teorema Bayes sering diaplikasikan dalam berbagai bidang. Contohnya dalam seperti mengamat cuaca atau menghitung lambat serta cepatnya perpindahan. Teorema Bayes sering diaplikasikan dalam berbagai bidang tersebut, mulai dari teknologi kecerdasan buatan hingga pengambilan keputusan medis, di mana kita harus membuat prediksi atau evaluasi sebelumnya untuk menghitung perubahan tersebut. Lanjut, apa sih teorema Bayes itu? Teorema Bayes adalah cara kita untuk menghitung kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan informasi yang nyata atau data baru yang kita dapatkan dari yang ingin kita hitung peristiwa tersebut. Jadi kita mengkoreksi persepsi awal kita dengan fakta terbaru, lalu dihitung dari data yang kita dapatkan tersebut. Dan konsep ini diperkenalkan oleh Thomas Bayes, seorang matematikawan abad ke-18. Lanjut, ini adalah rumus teorema Bayes. Teorema Bayes ini menyatakan bahwa peluang A terjadi kalau B sudah terjadi adalah peluang B terjadi kalau A benar, dikalikan peluang A lalu dibagi peluang B. Rumus ini menghubungkan pengetahuan lama dengan data baru. Jadi yang menghitungnya adalah jika peluang A terjadi kalau B sudah terjadi, maksudnya B ini sudah terjadi kalau ini dihitung dan bahwa peluang A terjadi, berarti sama-sama sudah terjadi, tetapi B dahulu yang sudah terjadi. Lanjut, bagaimana cara kerja Bayes? Bayes membantu kita mengupdate keyakinan kita untuk misalnya jika kira-kira ada peluang 30% hujan hari ini, tapi kita lihat tetangga kita membawa payung, kemungkinan hujan jadi berubah lebih tinggi setelah kita lihat buktinya itu kan. Jadi persepsinya seperti itu. Dan contoh prediksi cuacanya dari data 30% hari hujan, dan jika hujan 80% orang bawa payung, tapi kalau tidak hujan masih 20% bawa payung. Jadi ada yang berbeda-beda tempatnya. Ketika kita lihat seseorang bawa payung menggunakan Bayes, kita hitung peluang hujan jadi 63%. Karena kan kalau pakai payung dia tuh nggak kena hujan, kayak terhindar dari hujannya gitu. Jadi ada persepsi persenanya itu rendah. Jadi teorema ini membantu menilai bukti dengan probabilitas. Lanjut, manfaat teorema Bayes. Dengan teorema Bayes ini
kita bisa memperbaiki estimasi dan mengambil keputusan dalam lebih tepatnya di bidang medis, keuangan, teknologi, cuaca, hingga forensik. Manfaat aroma bias tersebut membantu kita menghadapi ketidakpastian dengan data yang terus berubah yang kita dapatkan. Lanjut, dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari semua yang PPT yang aku simpulkan adalah aroma bias mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki pengetahuan seperti tadi kan, kita mencari penghitungan data yang terus berubah-ubah, lalu selalu memperbarui pengetahuan yang baru. Jadi setiap data yang pasti masuk adalah baru, kayak seperti tadi. Ini sangat berguna untuk dasar dalam statistik dan penerapan modern seperti kecerdasan buatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada beberapa yang lewat. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan komen dan bilau di komen YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.